Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi dua sektor. Yang pertama, kita akan bahas tentang konsep kegiatan ekonomi dua sektor itu sendiri. Konsep kegiatan ekonomi dua sektor merupakan konsep perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga konsumen atau biasa disebut dengan RTK dan sektor perusahaan atau biasa disebut dengan RTP atau rumah tangga produsen. Karena hanya melibatkan dua sektor sebagai pelaku ekonomi, maka konsep ini sering disebut dengan model perekonomian sederhana. Konsep kegiatan ekonomi dua sektor tidak melibatkan pemerintah, sehingga tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Konsep perekonomian dua sektor juga tidak melakukan perdagangan di luar negeri, baik ekspor maupun impor. Nah, selanjutnya adalah kegiatan pertukaran yang terjadi di antara sektor RTK dan RTP. Dan pada dasarnya itu terdapat dua kegiatan pertukaran. Yang pertama, ada pertukaran faktor produksi. Sektor rumah tangga konsumen merupakan pemilik atas faktor-faktor produksi yang dibutuhkan perusahaan, seperti tanah, bangunan, modal, tenaga kerja, bahkan skill atau keahlian. Supaya dapat memproduksi barang dan jasa, perusahaan perlu merawat setiap faktor produksi yang dimiliki sektor RTK. Kegiatan tawar-menawar ini terjadi pada pasar faktor produksi. Sebagai ganti atas faktor produksi yang diberikan sektor rumah tangga, perusahaan beri gaji, biaya sewa atau uang pembelian, dan sebagian keuntungan perusahaan yang merupakan pendapatan bagi sektor rumah tangga. Yang kedua ada pertukaran barang dan jasa. Setelah memperoleh faktor-faktor produksi dari sektor rumah tangga, perusahaan kemudian melakukan kegiatan produksi barang dan jasa, di mana barang dan jasa yang selesai diproduksi kemudian ditawarkan kembali pada sektor rumah tangga di pasar barang maupun pasar jasa. Sebagai gantinya, sektor rumah tangga menggunakan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan faktor produksi untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Hasil penjualan barang dan jasa digunakan perusahaan untuk membeli faktor produksi dari sektor rumah tangga. Selanjutnya ada hal-hal penting dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, ada hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran sektor rumah tangga konsumen. Salah satu di antaranya ialah peningkatan pendapatan. Kenaikan pendapatan berdampak pada peningkatan daya beli sehingga pengeluaran pun meningkat. Hal inilah yang mendorong terjadinya inflasi. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan persediaan uang atau pendapatan yang dimiliki masyarakat sehingga permintaan dan kebutuhan juga mengalami peningkatan. Hal ini berdampak pada kenaikan harga kebutuhan masyarakat secara terus-menerus. Kenaikan harga kebutuhan masyarakat yang diakibatkan oleh inflasi inilah yang menyebabkan besarnya peningkatan pendapatan, pasti berdampak pada meningkatnya pengeluaran. Akibatnya, peningkatan pendapatan terkadang tidak berpengaruh pada besarnya tabungan yang dimiliki sektor rumah tangga konsumen. Yang kedua ada hubungan antara konsumsi dan tabungan. Pada suatu titik di mana besar pendapatan lebih besar daripada pengeluaran atau konsumsi, barulah sektor rumah tangga dapat menabung sebagian pendapatan yang diperoleh. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi besar tabungan sektor rumah tangga antara lain kekayaan yang telah terkumpul, tingkat suku bunga simpanan yang tinggi, sikap berhemat, keadaan perekonomian, distribusi pendapatan, dan tersedianya dana pensiun. Dan yang ketiga ada investasi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan perusahaan untuk membeli barang-barang modal dengan harapan mampu meningkatkan kapasitas produksi dalam memenuhi permintaan di pasar barang dan jasa. Dua macam kegiatan yang dapat digolongkan sebagai investasi yaitu kegiatan pembelian barang modal seperti mesin dan peralatan produksi dan kegiatan mendirikan bangunan kantor, pabrik, gudang, dan sebagainya. Nah, itulah konsep dan pembahasan dari peran pelaku kegiatan ekonomi dua sektor. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.